Bapak, Ibu eh, penyelenggara program guru penggerak dari BPGP Jawa Timur khususnya, dan yang saya hormati, dan Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Salam dan bahagia. Puji dan syukur Bapak Ibu, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa dipertemukan melalui aplikasi Jimit di dalam rangkaian program guru penggerak. Saya diberi tugas untuk mendampingi Bapak Ibu di sesi elaborasi pemahaman modul 2.3. Sebelum memulai aktivitas kita, barangkali semoga apa yang kita lakukan hari ini ada dalam kelancaran, kemudahan, dan terutama kemanfaatan. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Untuk berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita berada pada sesi elaborasi pemahaman di modul 2.3. Modul ini bertema coaching untuk supervisi akademik. Untuk modul sendiri ditulis oleh Bu Monika Irayati, Bu Murti Ayu Wijayanti, Bu Sirli Puspitawati, Pak Simon Rafael, dan Bu Warih Wijayanti. Sebelumnya saya sampaikan selamat kepada Bapak Ibu sudah berada pada titik ini, ya. Ini tentu bukan perjalanan yang mudah. Alhamdulillah. Bapak Ibu tentu memerlukan effort, ya, memerlukan pemikiran, waktu, dan sebagainya yang harus dikeluarkan, sehingga sekali lagi saya sampaikan selamat. Mudah-mudahan sisa modul yang akan Bapak Ibu capai berikutnya ada dalam kelancaran dan kemudahan. Amin, amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, ini komitmen belajar kita. Barangkali ini bukan suatu hal yang baru lagi buat Bapak Ibu, tetapi barangkali tetap tidak ada salahnya buat saya khususnya untuk saling mengingatkan bahwa budaya interaksi di daring dan luring ini ada sedikit yang berbeda, sehingga perlu pemahaman bersama, perlu kesepakatan bersama supaya aktivitas kita ada dalam kelancaran. Kemudian juga bagaimana budaya-budaya tadi bisa kita konsisten laksanakan, seperti misalnya ketika ada satu berbicara, yang lain mohon mendengarkan, kemudian giliran siapa yang berbicara itu nanti silakan, ya. Termasuk barangkali kamera, kalau tidak ada yang mengalami kendala teknis, sebaiknya dibuka saja. Ini kegiatan resmi, kegiatan yang membawa dampak yang sangat besar, tidak hanya untuk karir Bapak dan Ibu, tetapi juga terutama untuk anak-anak kita, ya. Karena tujuan utama kita hadir di sini adalah sebetulnya untuk anak-anak kita.
keberhasilan, kesuksesan belajar anak-anak kita. Kita merasakan situasi yang sama, situasi kebatinan yang sama di ruang yang sama. Jadi Bapak Ibu dimohon ini sebagai budaya etika empati kita juga terhadap teman-teman ya. Ini komitmen kita, kemudian barangkali sebelum kita mulai supaya konsentrasi kita mulai fokus di sini karena waktu kita tidak banyak Bapak Ibu ya. Waktu kita hanya kurang lebih 90 menit. Oleh karena itu, kalau waktu yang sedikit ini kita manfaatkan betul untuk menyamakan persepsi, untuk saling memberi inspirasi. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan semakin menambah keyakinan Bapak Ibu melalui pertemuan ini. Baik, silakan kita akan coba tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak semua beban. Bapak Ibu sekarang sedang melakukan apa? Barangkali fokuskan dulu di sini. Ya, kita silakan waktunya 15 detik Bapak Ibu untuk memusatkan perhatian kita pada apa yang akan kita lakukan. Untuk itu kita mulai ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Ini nama saya. Kalau dilihat dari nama, Bapak Ibu sudah bisa menebak saya USA ya, orang Sunda asli. Saya dari Jawa Barat, dari Bandung. Saya Widya Suara di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri. Kalau di Jawa Timur itu ada yang di Malang ya, di samping Terminal Arjosari itu ada BBPPMPP BOE. Tugas fungsinya hampir sama dengan di tempat bekerja saya di Bandung. Tugas sehari saya sebagai Widya Suara, kemudian juga banyak terlibat di beberapa kegiatan program sekolah penggerak dan guru penggerak. Termasuk kemarin terakhir menulis buku kurikulum merdeka untuk biologi SMA kelas 11. Bapak Ibu yang mengajar biologi kelas 11, barangkali kalau menggunakan buku dari pemerintah, salah satu petulisnya adalah saya. Kemudian untuk SMK, kemarin terakhir saya menulis buku IPAS SMK baru di launching ya. Kemudian sekarang sedang menjadi tim penilai buku SMK yang akan diterbitkan oleh penerbit. Itu Bapak Ibu sekilas tentang saya. Jadi saya sempat menjadi fasilitator dulu angkatan pertama, tapi karena saya aktif di program sekolah penggerak, akhirnya di drop. Dan sekarang saya masih berinteraksi di guru penggerak melalui elaborasi pemahaman. Jadi senang dan bahagia Bapak Ibu saya bisa berinteraksi dengan Bapak dan Ibu ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Ini kompetensi lulusan yang dituju, saya tidak akan panjang lebar, barangkali Bapak Ibu ada di modul, silakan dicermati ya. Apa saja yang harus menjadi target kita. Capaian modul juga ada di Bapak Ibu sedang tentu memilikinya, silakan dicermati. Capaian khususnya juga ada, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Ya, kita sekarang sekali lagi ada di elaborasi pemahaman modul 2.3. Elaborasi pemahaman ini Bapak dan Ibu seperti elaborasi pemahaman di modul-modul sebelumnya, ini lebih mengelaborasi pemahaman materi yang sedang dipelajari Bapak dan Ibu. Dari mulai diri, eksplorasi konsep, dan seterusnya Bapak Ibu sebetulnya kan sudah mendapat gambaran apa itu coaching.
Nah, di elaborasi pemahaman ini sekali lagi lebih menguatkan ya, lebih saling memberikan inspirasi. Jadi teknisnya barangkali saya tidak akan banyak lebih menyampaikan materi-materi yang dasar, tetapi lebih ke menyinggung hal-hal yang seringkali menjadi permasalahan. Selain itu juga akan ada lebih banyak ditanya jawab ya. Nah, Bapak dan Ibu, baik kita mulai ya. Ini ada refleksi awal. Barangkali silakan yang mau berbagi ya. Saya tidak akan menggunakan Padlet karena barangkali kadang-kadang di waktu yang sempit ini kita manfaatkan lebih optimal. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai keterkaitan prinsip dan paradigma berpikir coaching dengan supervisi akademik? Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang bersedia berbagi cerita barangkali. Oh, belum berpindah ya, atau gimana? Slide-nya terlihat Bapak Ibu? Lihat tapi Terlihat. profilnya Bapak. Oh. Belum berpindah. Oh, maaf. Sekarang terlihat ya Pak Ibu? Sudah. Oke, baik. Sudah, Pak. Siap. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai keterkaitan prinsip dan paradigma berpikir coaching dengan supervisi akademik? Silakan Bapak Ibu. Ada yang bersedia berbagi cerita? Baik, Bu Ari Idawati. Ya, maaf Pak, off kamera, soalnya sinyalnya agak terganggu. Oke, mangga Bu, silakan. Oke. Terima kasih atas waktunya Bapak. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda pahami mengenai keterkaitan prinsip dan paradigma berpikir coaching dengan supervisi akademik? Nah, terima kasih Bapak. Sebenarnya coaching itu adalah kegiatan untuk menggali dan memotivasi solusi dari masalah yang dialami coaching. Kegiatan coaching itu diharapkan menemukan istilahnya kesadaran atau ajakan secara tanpa paksaan. Jadi paradigma prinsip dan kompetensi coaching itu sebenarnya mengarahkan kita paradigma untuk berpikir coaching. Di antaranya itu fokus pada coaching ataupun bukan yang dikembangkan dan bersikap terbuka dari ingin tahunya. Kemudian kesadaran diri yang kuat mampu melihat peluang baru untuk masa depan. Jadi keduanya itu memiliki istilahnya keterkaitan. Dalam hal ini kita difokuskan untuk mencari kekurangan-kekurangan kita untuk kita berikan solusi dan dari pemikiran kita itu sendiri gitu. Jadinya kita berpikir bahwa kekurangan kita akan kita berikan solusi terbaik, kemudian akan muncul istilahnya pengembangan diri untuk masa depan dalam rangka misalnya dalam supervisi akademik. Jadi kekurangan-kekurangan kita akan kita ketahui dan kita akan memperbaiki untuk kedepannya. Terima kasih Bapak, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ari sudah berbagi. Ini ada Bu Fatmawati, silakan Ibu. Bu Fatmawati bisa, sepertinya. Ya. Terima kasih Pak Wanti dan calon guru penggerak dari Bojonegoro. Saya Fatmawati dari Bojonegoro. Ya, mengenai keterkaitan coaching dan supervisi akademik memiliki keterkaitan yang erat karena keduanya merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru. Coaching itu
berfokus pada pengembangan profesional guru secara individu. Sedangkan supervisi akademik itu fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Jadi kedua-duanya itu sangat penting untuk kita sebagai guru, di mana kedua proses tersebut itu berfokus pada pengembangan profesional guru. Coaching sendiri itu adalah keterampilan dan pengetahuan guru, sedangkan supervisi itu kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi ketika kita itu melakukan pembelajaran di kelas, kan kita harus melakukan yang namanya sintak kita sesuai dengan mata pelajaran kita. Seperti saya pelajaran bahasa Indonesia, berarti kita menggunakan, kalau kelas 10-11 kita itu menggunakan modul ajar, dan kelas 12 menggunakan APP. Jadi ketika kita itu melakukan supervisi akademik, berarti kita itu sudah melakukan pelaksanaan pembelajaran secara perencanaan yang secara matang. Jadi keduanya itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dulu dalam mengelola pembelajaran, baik PSE. Jadi sedangkan untuk super akademik tujuan itu meningkatkan kinerja dalam pembelajaran dan PSE itu sendiri. Seperti itu Bapak, menurut saya. Jadi keterkaitan antara coaching dan supervisi akademik itu sangat erat sekali demi pengembangan kompetensi guru. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu Fatmawati sudah berbagi. Satu lagi Pak Zainal Arifin. Pak, silakan Bapak. Terima kasih Pak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainal Arifin dari SMA Negeri 1 Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. Untuk pertanyaan yang pertama, keterkaitan prinsip dan paradigma antara coaching dengan supervisi akademik. Menurut hemat kami, yang pertama bahwa coaching itu menekankan pada upaya untuk pemberdayaan coaching. Kemudian yang kedua, supervisi akademik itu dimaksudkan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja dan proses mendidik guru dalam kelas. Nah, dua hal ini, pemberdayaan dan evaluasi, bisa dijadikan dalam satu rangkaian kegiatan. Saya pikir sangat bisa, karena dua hal ini antara pemberdayaan dan evaluasi ini terkait erat. Ketika kita melakukan supervisi akademik misalnya, maka akan ada evaluasi atau penilaian. Dari proses penilaian itu akan diketahui problem atau masalah yang terjadi di kelas atau di lapangan, sehingga dari masalah itu kemudian akan bisa diuraikan atau dicarikan solusi oleh proses coaching ini. Karena proses coaching ini kan tujuannya untuk, salah satunya adalah untuk memberdayakan guru, kemudian guru punya kesadaran dan bisa menggali potensi dirinya, sehingga guru tersebut bisa mencarikan solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi di kelas. Sementara begitu Pak Wandi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa ya. Kalau dengan guru-guru hebat, enak ya diskusinya, langsung. Tidak perlu ini dari awal. Luar biasa, Bapak Ibu sudah memahami betul. Baik, sebelum kita ini lanjut ke nomor 2 dulu barangkali ya. Terima kasih Bu Ari, Bu Fatmawati, Pak Zainal Arifin sudah berbagi cerita di nomor 1. Sekarang kita refleksi di nomor 2. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana kompetensi coaching dapat membantu proses pemberdayaan guru dalam pelaksanaan supervisi akademik? Oke, Pak Widya ya, Pak Widya Kurniawan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Wandi. Mohon maaf untuk menyampaikan, untuk coaching dalam supervisi ini merupakan suatu usaha pembinaan kepada guru yang tujuannya untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Coaching harus dilakukan secara konsisten di sekolah untuk membantu guru-guru terbiasa mengevaluasi diri dan mampu merefleksikan kegiatannya, terutama pembelajaran di kelas. Kemudian menemukan alternatif pemecahan masalah untuk yang mampu membuat kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Demikian Pak Wandi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kurniawan.
Baik, masih ada barangkali Bapak Ibu yang bersedia berbagi cerita. Oke, nah, bagaimana kompetensi coaching dapat membantu proses pemberdayaan guru dalam melaksanakan supervisi akademik? Hanya Pak Kurniawan saja? Oke, ada Bu Mukodimatus Solihah, silakan Ibu. Suaranya masih belum terdengar Bu, masih di mute. Iya, oh iya. Maaf Pak. Jadi kompetensi coaching itu dapat membantu proses pemberdayaan guru dalam pelaksanaan supervisi akademik itu bisa melalui beberapa cara. Seperti yang ada di modul 2.2, yang pertama dengan membangun hubungan positif. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi guru. Yang ketiga mengembangkan kompetensi guru. Terus memberikan umpan balik yang konstruktif. Itu menurut saya Bapak Wandi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Panggilannya apa nih Bu? Bu Mukot, Pak. Bu Mukot. Oke. Oh, siap, Bu Mukot. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke nomor 3. Apa yang masih Bapak Ibu butuhkan untuk menguatkan pemahaman terhadap modul coaching untuk supervisi akademik? Di chat saja boleh ya Bapak Ibu. Apa yang masih Bapak Ibu perlukan? Silakan. Apa yang Bapak Ibu masih butuhkan untuk menguatkan pemahaman terhadap modul coaching untuk supervisi akademik? Silakan di chat Gmeet saja Bapak Ibu. Belum ada yang menulis di chat. Paling sulit adalah menerapkan Tirta. Identifikasi bagaimana cara kita sebagai coach meningkatkan kemampuan identifikasi tersebut. Pak Burhanuddin, terima kasih Pak Burhanuddin atas responnya. Bagaimana cara mengidentifikasi? Bagaimana cara menemukan pertanyaan yang bisa membuat coach menemukan solusi dari jawaban permasalahan? Baik, Bapak Tuhuda. Pertanyaan, berarti ya, bagaimana mengajukan pertanyaan? Praktek, sesering mungkin, Pak Kurniawan. Pak Jenderal Arifin, saya masih memerlukan, hal yang masih saya perlukan untuk memahami model coaching adalah lebih banyak berlatih. Oh, siap. Membuat pertanyaan yang berbobot, Bu Mukot. Berpikir pertanyaan yang bersifat terbuka. Yang masih saya butuhkan adalah berlatih membuat pertanyaan yang bermakna supaya bisa menggali kompetensi dari seorang coach. Bu Mujayana. Kemudian Bu Tri membuat pertanyaan. Pak Ciptoroso masih butuh latihan dan pengalaman. Siap. Pak Nurholik terus berlatih dengan teman sejawat. Mantap, betul Pak. Bu Dwi pertanyaan. Kemudian Bu Indah mendengar aktif. Sip. Ini juga suatu hal yang sulit ya, karena biasanya kita selalu ingin didengar ya, Bu. Kemudian ini perlu dukungan kepala sekolah. Wah, ini juga nih luar biasa nih, menarik ya. Dan rekan sejawat berlatih
Untuk pertanyaan terbuka dan leaderboard. Bagaimana cara membuat pertanyaan yang menggali? Wah, baik. Proses alur cerita memberikan pertanyaan berbobot. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas responnya, luar biasa ya. Sebagian besar hadir penuh katanya ya. Ini juga suatu hal yang sulit ya, bukan sulit karena suatu hadir penuh itu kadang-kadang kita selalu banyak godaannya, tanda kutip ya. Apalagi sambil pegang handphone, ada teman nge-WA ya, akhirnya kata-kata kunci coaching kita tidak bisa tertangkap. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas responnya dan sudah berbagi cerita tadi. Luar biasa apa yang Bapak Ibu pahami tentang materi ini, modul coaching untuk supervisi ini. Ya, materi ini hadir Bapak Ibu. Sebetulnya harapannya dapat membantu Bapak Ibu ketika nanti pada suatu saat ya Bapak dan Ibu dipercaya untuk memimpin satuan pendidikan atau dipercaya menjadi pengawas kepada kalau kita lihat di beberapa kabupaten kota, provinsi, pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan pengawas sekolah itu sudah dari guru penggerak ya Bapak Ibu, tidak lagi dari proses talent scouting seperti yang selama ini berlaku untuk pengangkatan pengawas dan kepala sekolah. Nah, oleh karena itu sekali lagi tentu seorang guru penggerak yang diangkat menjadi pimpinan satuan pendidikan, menjadi pengawas, ini penting untuk memahami bagaimana proses supervisi melalui pendekatan coaching. Kalau tadi saya dengar dari Bapak Ibu ya, luar biasa sudah Bapak Ibu sudah memahami betul bahwa proses supervisi dan coaching ini sebetulnya dalam rangka pemberdayaan guru untuk meningkatkan proses pembelajaran gitu ya. Nah, betul tepat sekali Bapak Ibu bahwa supervisi ini sebagai tugas utama kepala sekolah, terutama di satuan pendidikan, ini tidak hanya dalam rangka melakukan evaluasi saja. Kalau dulu supervisi ini dimaknai hanya sebagai sebuah penilaian gitu ya. Paradigmanya begitu kalau dulu. Saya lari ke supervisi, konsep supervisi. Nah, kalau dulu sekali lagi, supervisi itu dimaknai sebagai sebuah penilaian. Nah, karena hanya dimaknai sebagai sebuah penilaian, maka proses supervisi itu tidak ada proses refleksi tadi disampaikan oleh Pak Jainuddin gitu ya. Tidak ada upaya menelaah lebih lanjut kelebihan kekurangan proses pembelajaran. Kemudian tidak ada umpan balik yang sifatnya membangun terhadap kinerja guru. Nah, padahal supervisi ini sebuah proses yang sangat baik, sangat tepat untuk peningkatan proses pembelajaran seperti disampaikan tadi Bu Fatmawati ya kalau tidak salah. Kepala sekolah kapan lagi berinteraksi langsung dengan guru untuk membahas
teknis proses pembelajaran di kelas. Ya saat supervisi yang paling tepat. Kenapa? Karena pada saat supervisi itu lebih spesifik pembahasannya. Mapelnya mapel langsung yang diampu oleh guru gitu ya, tidak secara teoritis, tetapi langsung kasusnya terlihat di depan kita gitu ya. Oleh karena itu pendekatan supervisi yang selama ini hanya sebagai penilaian tok gitu ya, ini digeser gitu ya paradigmanya, bahwa supervisi ini perlu dilihat sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan juga kompetensi guru, selain untuk meningkatkan proses pembelajaran tadi. Menarik tadi disampaikan Ibu Fatmawati ya, dan Bapak Ibu yang lain. Oleh karena itu, kedua hal ini, coaching dan supervisi akademik, memang Bapak Ibu dua pendekatan yang saling menguatkan. Nah, tadi Bapak Ibu sampaikan di awal di refleksi bahwa coaching ini tujuannya adalah bagaimana menggali potensi seseorang kan gitu ya, menggali talenta-talenta yang mungkin saja tidak disadari oleh seseorang bahwa dia itu mampu. Nah, dengan coaching ini harapannya kemampuan seseorang itu bisa tereksplor, tergali gitu. Oleh karena itu, ketika supervisi dilakukan melalui pendekatan coaching, ini dua proses yang saling menguatkan. Nah, kembali Bapak Ibu kepada coaching ya, bahwa Bapak dan Ibu kemarin juga sudah melakukan praktek coaching. Gimana Bapak Ibu perasaannya ketika kemarin melakukan praktek coaching? Senang sekali, Bapak. Senang. Senang, lega. Lega, apalagi Ibu Bapak? Menemukan solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Siapa yang menemukan solusinya? Coachingnya Pak. Coaching. Masalah apa yang kemarin Ibu Bapak munculkan ketika menjadi seorang coach? Bermacam-macam Pak. Seputar sekolah, Bapak. Sesuai dengan keadaan sekolah kita masing-masing, karena ada yang mungkin dari siswa, ada dari rekan sejawat, jadi disesuaikan dengan permasalahan yang ada pada diri kita masing-masing. Seperti itu Bapak. Baik, kalau Bu Fatmawati kemarin contohnya menyampaikan permasalahan apa Bu? Ya, kalau saya permasalahannya karena saya juga guru bimbel dan saya juga ngajar di sekolahan, jadi mungkin ada beberapa anak yang merasa mungkin nilainya itu kurang puas, padahal anaknya itu memang pinter dan mungkin tidak sewajarnya mungkin dikasihkan nilai, karena kadang yang namanya guru bimbel, ngapunten nggih, ada yang merasa oh anak ini itu tidak ikut di bimbel saya. Jadi ketika mereka itu tidak ikut di bimbel, ada kemungkinan nilai itu kurang objektif. Maka ada juga yang memberikan nilai yang subjektif seperti itu Bapak. Jadi itu bisa diangkat di dalam coaching kita itu, bagaimana kita itu menyelesaikan permasalahan ketika kita itu menjadi guru bimbel dan ada beberapa anak yang tidak ikut di bimbel kita, seperti itu. Berarti yang punya masalahnya tuh guru bimbelnya atau siswanya Bu kemarin yang dibahas? Kemarin saya bahas adalah muridnya, karena Muridnya merasa ya. Kemudian coachnya siapa? Rekan Ibu? Ya, coachnya adalah saya, terus coachnya adalah rekan Ibu. sejawat, tetapi harus rekan CGP. Seperti gitu. itu. Baik. Nah, saat melakukan coaching, proses coaching maksud saya, perasaan apa yang Bapak Ibu rasakan saat menjadi coach dan coachee? Barangkali ada yang mau berbagi dulu sebelum kita bahas ke alur coaching dan lain sebagainya.
Pak Kurniawan, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Wandi. Saat saya melakukan praktek bersama rekan saya sebagai coach, saya merasa agak kesulitan untuk mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan kadang-kadang terjebak dengan pola bukan coach tapi pola seperti memberikan solusi. Jadi kadang-kadang sampai terjebak ke sana. Tapi juga sudah ingat terus kembali lagi gitu Pak. Pada waktu saya menjadi coach, saya merasakan lebih mengalir saja ceritanya. Tapi saya juga tergantung dengan coachnya. Kalau coachnya bisa mengarahkan atau bisa memberikan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang saya harapkan, saya bisa mengeluarkan apa yang saya simpan itu. Begitu Pak Wandi. Siap. Pak Kurniawan, berarti ketika menjadi coach, permasalahan yang Bapak rasakan, bukan permasalahan, barangkali situasi ya yang Bapak rasakan, lebih banyak ingin memberikan advice ya Pak ya, saran, bantuan. Iya. Yang ketika menjadi coach, kalau coach kan memang orang yang dibantu ya Pak ya, tentu bagaimana orang yang membantu ya Pak. Iya, tergantung orang yang membantu. Menunggu-nunggu pertanyaan saya. Nah, begitu, Bapak kalau menjadi coach kemarin, kemudian yang menjadi coach kita ini memberikan pertanyaannya yang tidak mengarah kepada permasalahan kita, apa yang Bapak rasakan kemarin, Pak? Agak kecewa dan bingung sebenarnya. Tidak seperti yang ingin saya utarakan karena itu. Kecewa dan bingung. Saya bercerita pancingan kepada coach saya, biar saya ditanyai mengarah ke